Koranimo.com, inilah berita utama hari ini. Seorang pasien COVID-19 di Kabupaten Kediri ditemukan tewas setelah jatuh dari lantai 3 Rumah Sakit HVA Tulungrejo, Pare, Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Indri Memo hadir lagi untuk Anda semuanya di program Memo Newsroom untuk edisi hari ini, Rabu 2 Desember 2020. Dan inilah Memo Newsroom selengkapnya. Jatuh dari lantai 3 Rumah Sakit HVA, pasien COVID-19 tewas. Gedung karantina penuhi pasien COVID-19 Kabupaten Tulungagung. Usai diperiksa, kejaksaan terkait dana hibah Ketua KONI Jombang sembunyi 2 jam di kantin. Seorang pasien COVID-19 berinisial YC 46 tahun, warga Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, ditemukan tewas setelah jatuh dari lantai 3 Rumah Sakit HVA Tulungrejo, Pare, Senin 30 November 2020 sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kasubag Humas Polres Kediri Ibtu Ratmoko Budi Lantono mengatakan awalnya korban pada Senin 23 November pasien terkonfirmasi COVID-19 menjalani isolasi di RSHVA Tulungrejo, Pare, ruang mawar lantai 3. Selanjutnya sekitar pukul 17.45 waktu Indonesia bagian Barat ada salah satu pasien yang berada di ruang anggrek melihat ada orang yang tergeletak di sebelah gedung dengan posisi kepala menghadap ke barat. Perawat yang mendapat laporan langsung datang mencari identitas orang yang tergeletak dalam kondisi meninggal dunia tersebut. Saat diperiksa, ternyata pasien tersebut tempatnya berada di ruang mawar sehingga dia menghubungi kepala perawat di ruang mawar dan ternyata identitasnya berinisial YC. Akhirnya perawat dari ruang Sakura dan mawar langsung membawa pasien tersebut untuk dievakuasi. Polisi mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP untuk mengevakuasi korban. Dari hasil rekaman CCTV RSHVA, pasien keluar dari tempat isolasinya dengan cara memanjat teralis jendela dan keluar melewati ventilasi jendela. Melonjaknya pasien terkonfirmasi COVID-19 Kabupaten Tulungagung mengakibatkan tempat karantina pasien yang berlokasi di Rusunawa IAIN Tulungagung menjadi overload. Dalam kondisi seperti itu, gugus tugas akhirnya kembali mengoperasikan gedung Mahat yang masih satu lokasi di sekitar Rusunawa untuk nantinya dijadikan tempat karantina pasien COVID-19. Gedung Mahat sebelumnya sempat tidak digunakan selama 3 bulan lamanya lantaran pasien yang menjalani karantina di Rusunawa saat itu sangat sedikit. Pada Selasa 1 Desember terlihat beberapa pekerja sudah mulai mempersiapkan kembali tempat tidur di Mahat IAIN Tulungagung dengan menata puluhan tempat tidur untuk kembali dimasukkan ke masing-masing ruang kamar. Terlihat beberapa kamar sudah selesai ditata untuk karantinanya kembali ditempati para pasien COVID-19 yang hendak menjalani karantina. Masing-masing kamar di gedung Mahat memiliki 4 tempat tidur yang nantinya bisa dipakai oleh 4 orang secara langsung. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Tulungagung, Dr. Kansir Rohmat mengatakan persiapan tersebut dilakukan lantaran tempat karantina Rusunawa sudah hampir melebihi kapasitas. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Jombang, Tito Kadar Siman, memenuhi panggilan pemeriksaan penyidikan kantor Kejaksaan Negeri Jombang Selasa 1 Desember 2020. Dalam penyelidikan yang berlangsung selama berjam-jam ini, pimpinan komite seluruh cabang olahraga se-Kabupaten Jombang dengan mengenakan kemeja putih akhirnya keluar setelah kurang lebih 2 jam harus bersembunyi di kantin kejaksaan usai penyelidikan selesai. Dalam panggilannya kali ini tak lain terkait perencanaan anggaran yang kurang transparan terkait kasus dugaan penyimpangan dana hibah KONI Jombang. Pada pemeriksaan kedua kalinya ini, dilakukan pemeriksaan kembali oleh Kejari Jombang mulai pukul 10 hingga 14 waktu Indonesia bagian Barat. Namun tanpa disadari, Ketua KONI ini tak kunjung keluar usai diperiksa, malah lebih berdiam diri bersembunyi dari rekan-rekan wartawan di kantin kejaksaan hingga tutup pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Akan tetapi ketika ditanyai terkait berapa pertanyaan penyidik yang dijawabnya, Tito lebih tidak ingin menjawab berapa pertanyaan yang dilontarkannya oleh awak media dan dirinya lebih tertutup dari sebelumnya.
Demikian tadi Memo Newsroom untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Indri Memo sama tim yang bertugas pamit. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Koran Memo. Sampai bertemu di berita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.